semuanya, jumpa lagi dengan kita Insomnia. Inspirasi obrolan mengenai apa saja. Podcastnya Lab Psikologi Unida Malang, barengan dengan saya Siti Ayu Wulandari dan rekan saya Novendra Silvia Asra Mahera. Kali ini kita akan membahas tema tentang mudik. Nah, sebelumnya di sini kita kedatangan narasumber kita yaitu Maisara A dan juga Marsha Almira Mardia. Udah gak terasa nih, ternyata kita udah di puasa pertengahan, bahkan mulai akhir puasa mau selesai. Bentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri atau biasanya disebut Lebaran. Biasanya kalau bahas Lebaran atau hari raya pasti ada sambung pautnya atau nggak jauh-jauh lah bahasnya tentang mudik. Tapi sayangnya Lebaran tahun ini tuh adalah Lebaran kedua berbarengan sama pandemi COVID-19. Baik tahun kemarin dan tahun ini kebijakan masih sama, yaitu pemerintah melarang adanya mudik Lebaran. Karena adanya larangan ini, jadi ada beberapa temen nih yang nggak bisa buat mudik. Nah, contohnya di sini ya bintang tamu kita nih Mbak, narasumber kita yang sempat kita singgung namanya tadi di awal. Halo Mai dan Marsha, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah baik sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang tema mudik ini, sedikit informasi untuk Sobat Insom yang lagi dengerin. Mai dan Marsha ini itu merupakan mahasiswa di Unida juga, dan mereka merupakan mahasiswa yang selama 2 tahun ini ternyata tidak mudik berturut-turut. Iya nggak guys? Iya banget. Bener banget. Daripada saya sendiri yang memperkenalkan diri kan, paling enak kalau orangnya sendiri yang ngejelasin gitu kan. Ayo Mai dan Marsha mungkin bisa dijelasin kalian asalnya dari mana atau memperkenalkan diri ke teman-teman biar teman-teman tahu kalian tuh sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih gitu. Oke, di sini dengan saya Maisara A, itu asalnya dari Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Nah, semenjak berkuliah, terus 2 tahun ini kan dengan pandemi juga, jadi mengurungkan niat untuk mudik karena ya melihat resikonya juga sih sebetulnya dengan daripada kita memaksakan mudik tapi kita sendiri ya nggak tahu apa yang kita hadapin gitu, jadi ya kita mengurungkan niat untuk mudik sih. Oke, kalau Marsha dijelasin siapa Marsha? Oke, perkenalkan nama saya Marsha Almira Mardia. Nah, saya berasal dari Aceh, mahasiswa jurusan ekonomi, jurusan manajemen di Unida Malang. Nah, saya tuh udah pertama saya datang ke Malang itu tahun 2017 bulan September, dan sampai sekarang sama sekali nggak ada pulang kampung. Berarti lebih dari 2 tahun. 4 tahun. Benar banget. Dan lebih mirisnya lagi tuh sebenarnya tahun lalu liburan semester itu mau pulang tapi nggak jadi gara-gara COVID-19. Oke. Sebelum bahas lebih jauh gitu juga ya, ngomong-ngomong tentang mudik, menurut kalian tuh makna mudik bagi kalian tuh gimana? Mungkin dari Mai dulu. Sangat penting karena terlebih dari sisi silaturahminya, karena kan kita jauh-jauhan nih, maksudnya selama 1 tahun kurang lebih kayak gitu tuh normalnya ya 1 tahun itu kayak jauh-jauhan kayak gitu sama keluarga, terlebih misalnya anak-anak terakhir nih misalnya terus ngerantau gitu kan, jadi ya saat-saat momen lebaran ini yang ditunggu-tunggu gitu, alasan untuk pulang kampung, untuk silaturahmi, semua keluarga ngumpul, itu sih. Kalau Marsha, apa makna mudik bagi Marsha? Kalau untuk pribadi sih ya, bagiku mudik itu ya pulang ke rumah, ketemu orang tua, ketemu keluarga, kangen kampung halaman kan, suasana di sana. Terus waktu lebaran bisa kumpul bareng keluarga, saling silaturahmi juga, maaf-maafan, bisa ketemu keluarga yang lain yang jauh gitu, berkomunikasi, bisa kumpul bareng, itu seru banget, seneng kan. Cuma gara-gara COVID-19 ini yang tadinya aku bisa pulang tahun lalu jadi nggak bisa sampai sekarang, padahal kangen banget sebenarnya.
Oke, berarti menurut Mai sama Marsha dia berarti mudik itu cukup penting ya. Kesimpulan makna mudik dari Marsha dan Mai itu untuk kumpul dengan keluarga dan tempat pulang kita kayak gitu ya. Iya, benar banget. Oke, kalau kalian ini kan udah nggak beda kota lagi ya, tapi beda pulau. Yang satunya Mai dari Kalimantan dan satunya dari Sumatera, ujung sana Aceh. Kalau aku ya secara pribadi, aku kan bukan orang Malang ya, aku tuh orang Blitar. Kalau mudik kan ya harus perjalanan, tapi kan cuma 2 jam ya. Itu pun aku masih kayak pengen gitu pulangnya tuh setiap seminggu sekali pulang, tapi ya apalah daya gitu, bisanya paling 2 bulan atau sebulan sekali gitu. Tapi itu aja rasanya pengen, duh gimana ya, kangen sama emak nih, gini-gini, pengen ngerasain masakannya emak apa segala macam gitu. Terus gimana sih kalian yang beda pulau nih, bukan beda kota lagi perasaannya? Bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun, ya 2 tahun tuh cukup lama gitu kan ya, apalagi Marsha 4 tahun gitu. Iya, bertahun-tahun nggak mudik nih gimana? Oh ya, ini pertanyaannya bikin baper nih ya gini. Bener banget. Ada aura sedih-sedih. Iya, ini nih. Aduh, bapak orang tua ini. Apa perlu disiapkan tisu? Kalau saya pribadi, ya kalau masalah perasaan, apalagi nginget masakan orang tua, ya pasti ya mungkin nangis sendiri ya kan, karena ngekos kan nggak ada yang tahu sih gitu kan. Tapi kalau dari segi saya sendiri, karena terbiasa ngerantau, jadi setelah merantau ya, setelah lulus SMA itu rata-rata, maksudnya saudara saya itu rata-rata ya nyari apa ya, dibebaskan untuk ibaratnya nyari apa sih, nyari maunya sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi ya termasuk saya pribadi ya harus bisa sih mengontrol itu gitu. Jadi apapun yang ibaratnya ya enggak, ya kalau komunikasi ya pasti lewat video call atau apa, cuma ya saat video call pun ya sebisa mungkin nahan perasaan sedih gitu, jangan nangis apa, soalnya nanti pasti dipertanyakan kenapa kayak gitu. Itu tuh bukannya tambah, misalnya kita bilang kangen bu, itu tuh bukan apa ya, berhenti di situ aja, itu pasti larut nanti setelah kita video call atau apa itu ya tetap lanjut. Malah gitu kebawa kan perasaan gitu jadi kan. tambah apa ya, berat di situ, Kepanjangan gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin saat video call itu menghindari ya kata istilah kangen lah apa, tapi diisi dengan kata-kata yang banyak tanya gitu kan, aktivitas mereka apa, kondisi mereka gimana gitu. Itu sih sebetulnya. Oh, Marsha nih? Kalau aku sih ya perasaan gak mudik itu sebenarnya dibilang sedih enggak, tapi rindu ya, kangen banget gitu ya. Meskipun video call tapi tetap aja beda kan. Aku tuh pengen peluk mama sebenarnya kan, udah lama. Awal-awal aku datang ke Malang itu rasanya berat, meskipun sebenarnya aku tuh tinggal sama keluarga kan, ada tanteku di sini, tanteku ada 2 di sini, tapi tetap rasanya berat karena ini pertama kalinya aku jauh dari orang tua. Aku tuh milih Malang. Nah, tapi awal-awal masuk ke Malang itu berat banget gitu. Berarti sempat ngerasain apa ya kalau istilahnya Homesick. orang, ya homesick gitu kan, kangen sama orang tua, mungkin sampai Iya. kebawa nangis-nangis sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu aku mulai terbiasa kan, dan mulai belajar kayak mana ya, lebih ngurus diri sendiri juga. Meskipun sebenarnya aku tuh tinggal di rumah tanteku, jadi kalau makan itu segala macam itu udah ada kan, ada yang masak kan, paling aku bantuin aja gitu loh. Tapi ya tetap kangen ya, apalagi komunikasi itu cuma bisa lewat handphone, cuma bisa calling, video call. Tapi tetap ya kangen tuh ada banget. Tapi aku berusaha gitu loh, nggak bawa perasaan. Kenapa ya, kalau aku pikir-pikir terus, nanti aku tuh itu tambah berat. Apalagi aku kadang-kadang suka itu tiba-tiba ngerasa nggak betah di rumah, tiba-tiba aja ya, terus rasanya pengen pulang, pengen lari kemana gitu. Tapi aku selalu neken perasaan itu ya, karena kenapa ya, karena aku selalu motivasi diri aku sendiri, aku harus bisa, keluarga aku yang lain bisa mandiri, semua bisa lakuin sendiri, aku juga harus bisa gitu. Jadi kayak memotivasi diri sendiri supaya bisa bertahan gitu ya. Iya. Nah tadi kan Marsha nih cerita kalau ya sama Mai juga sih, kalau sekarang kebanyakan gitu kan bisa nahan rindu gitu kan, mungkin dengan video call gitu kan. Cuma kalau dari aku sendiri kan tetap
rasanya tuh video call nggak akan ada artinya tanpa ada pertemuan langsung atau tatap muka langsung gitu kan. Nah, aku nih penasaran gitu, cara kalian buat ngobati kerinduan dengan keluarga itu gimana? Mungkin selain video call gitu. Kan itu tadi video call pun kalian tetap mendem perasaan gitu loh. Akhirnya padahal punya perasaan itu rindu, kangen gitu. Akhirnya cara apa sih yang biasa kalian lakukan buat menutup perasaan-perasaan itu gitu? Mengobati kangen kalian. Itu lebih ke pengalihan paling ya istilahnya gitu kan. Ya kalau dibilang anu ya pasti dipelampiaskan. Lek saya sendiri misalnya cewek itu ya paling enggak ya nangis lah apa gitu. Lek misalnya masa-masa ininya nih baper-baperannya gitu kan ya pasti nangis juga nangis. Cuma lebih terkadang itu biar nggak terpancing sama emosi tadi itu ya dialihkan, misalnya lebih banyak aktivitasnya ya ayo gitu di tugas-tugasnya dikebut lagi kayak gitu. Jadi Tapi- kayak ngasih kesibukan gitu ya, Iya. biar nggak kebawa perasaan terus gitu. Iya, maksudnya ketika tadi udah nelpon nih, oke orang tua baik-baik aja gitu kan. Jadi oke sekarang tugasku ya dilanjutin apa yang mau dikerjakan gitu sih. Tuh dari saya. Nah, Marsha, Kalau aku sih ya, aku tuh orangnya kayak mana ya? Terkesan heartless gitu loh, kayak nggak ada hati, nggak ada perasaan gitu. Awal aku ke Malang waktu di bandara itu sebenarnya itu aku tuh nangis loh, tapi aku nggak berani nunjukin ke mama gitu loh. Itu pertama kalinya aku nangis gara-gara ninggalin orang tua kan. Terus sampai Malang itu udah bisa menenangkan diri. Nah terus waktu nelpon itu kan kangen kan. Pernah rasanya tuh pengen nangis, tapi aku tuh selalu mengalihkan juga sih, kata kayak Maya. Apalagi aku tuh suka baca novel kan, jadi tiap aku selesai ini, aku selalu cari novel favorit terus baca supaya bisa hilangkan perasaan kangen gitu loh. oke, jadi mengalihkan ke imajinasi luas gitu ya. Iya, kan. Mungkin biar mengalihkan dari rasa rindu akhirnya ke imajinasi, entah itu romance, action atau segala macam. Dan apalagi kan aku juga nggak terlalu kesepian karena tinggal sama keluarga kan, sepupuku juga banyak di sini gitu. Tapi gitu, apalagi aku orangnya nggak suka kalau nggak ada lihat orang lain itu ngelihat aku nangis gitu. Jadi aku selalu tahan gitu loh. Padahal kalau aku nangis gara-gara novel itu aku biasa aja, santai aja. Tapi kalau aku nangisnya tuh karena emosional keluarga atau karena sakit hati apapun itu aku malu sebenarnya. Nggak suka. Jadi selalu pendam gitu. Tipe penutup perasaan gitu ya. Tapi nggak sendirian, Marsha. Bener. Kalau pas depan mama pengen nangis tuh malunya masalah. Tapi kalau banget. udah baca novel yang katanya orang pitisan apa segala macam, bodoh amat mau nangis kayak gimana. Mau dibilang lebay kayak terserah. Apalagi aku pernah nonton anime atau film gitu kan yang sedih buat nangis. Itu tante aku selalu nanyain, kamu kenapa nangis, Marsha? Enggak apa Ci, cuma nonton film aja. Kamu nonton film aja nangis sampai kayak gitu. Dikira rindu sama orang Sedih-sedih. tua. Ya Kirain mungkin nangis kenapa gitu. kalau dengan cara kayak ini kan biasa nutup perasaan toh, sedangkan perasaan yang dipendam tuh sebenarnya kalau di psikologi kan nggak bagus sebenarnya gitu kan. Ya mungkin kalau kan tadi bilangnya malu, ya bilang aja kalau misalnya dikeluarkan sahabat tadi ditanyain gitu, ya bilang aja habis nonton film, padahal kalian tuh mengungkapkan perasaan kalian yang sebenarnya gitu loh. Iya, nambahin bisa juga ketika nelpon orang tua tuh kita biasanya nyari-nyari waktu dimana kita itu nggak lagi sedang baper. Jadi kuat gitu loh nahannya. Jadi pas kita happy gitu di telepon kayak Iya, gitu. baru nelpon kayak gitu kan ya. Untungnya maksudnya keluarga ya keluargaku sendiri nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi ya ada suara yang itu nggak dipertanyakan kamu lagi Nggak apa terlalu nggak mancing-mancing juga gitu kan. Jadi kita masih bisa nyembunyiin. Jadi kalau seandainya waktu ada masalah di telepon Iya. ditanyain kamu kenapa, udah langsung wah. Iya. Itu kalau malu bilang aja habis nonton film gitu. Aku juga selalu kepikiran gini, aku kalau setelah hubungan sama orang tua, telepon atau video call, itu aku selalu berhasil nggak nangis gitu kan. Tapi aku selalu mikir gini dalam hati terdalam kan, kayaknya kalau aku pulang ya, nyampe bandara ketemu mama tuh pasti bakal nangis deh. Apalagi udah berapa tahun gitu, bertahun-tahun nggak ketemu gitu.
Mungkin kalau Marsha pas ketemunya ya nangis. Lah aku saat perpisahan atau kembali lagi ke Malang, waduh itu nggak bisa nahan. Dari pamit ke rumah sampai bandara, ya Allah itu nggak Perjalanan ke ditahan. bandara udah sampai ke Malang tangis masih air mata. di Malang masih itu paling males itu pas pamitan mau berangkat itu ya. Iya sih, aku nggak ngerasain gitu ya kalian persidangan karena aku nih orang asli Malang. Cuma memang ya kerasa ya gimana sih, kita kan dari kecil tuh nggak langsung besar gitu kan sama orang tua. Habis itu ya meskipun itu pilihan kita sendiri itu sebenarnya ya tetap aja berat gitu loh. Cuma kita ya berusaha karena ini pilihan kita sendiri, berusaha untuk bertanggung jawab gitu. Cuma kalau dari aku sih sebenarnya kalau kayak Marsha tadi kan cerita kayak nangis ya nggak apa-apa, itu kan sebuah ungkapan emosi gitu. Kebanyakan orang tuh soalnya sebenarnya kurang bisa mengekspresikan emosinya gitu. Jadinya tanpa disadari dipendam terus, jadi kadang tuh ada perasaan aku kayak ada masalah tapi bingung masalahnya apa ya karena perasaan-perasaan yang dipendam itu tadi gitu. Oke, kita beralih ya dari kerindu-rinduan tadi. Sedih-sedih tadi. Kita beralih ke hal yang ini tuh udah umum gitu. Nggak tahu nih, Marsha sama Mai ini atau Merasain yang lainnya juga. tuh merasakan atau enggak. Kalau aku nih ya, kan kalau nggak pulang saat Lebaran tuh ada sisi positifnya sebenarnya. Sebenarnya tuh apa sih? Apa tuh, Mbak? Misalnya tuh kayak gini. Biasanya kalau nggak pulang, biasanya meminimalisir pertanyaan dari keluarga. Kalau semisal kuliah ditanyain kapan nak kamu lulus kayak gitu, atau udah punya pacar apa belum kayak gitu. Terus kalau lagi kerja nih biasanya ditanya, atau kalau kuliah terus bentar lagi mau lulus itu ditanyain gini, nanti habis lulus mau kerja atau lanjut kuliah lagi kayak gitu. Kalau kerja di mana, nanti kalau ditanyain gajinya yang berapa, aduh Berasa banyak curhat banget. ya, Bu. Terus habis gitu bentar lagi mau lulus juga ada pertanyaan gini yang paling meresahkan, kapan nikah? Boro-boro mau nikah, calonnya belum ada ibu. Gitu kan. Gimana nih menurut kalian, sisi positifnya nih bisa nggak diterima? Kalau untuk aku ya, kalau pertanyaan kapan selesai kuliah, terus kapan apa tadi yang keduanya tuh? Ya, yang pertanyaan berlanjut kayak gitu, kapan kuliah, kapan Berundungan- lulusnya, berundungan terus habis pertanyaan. kapan lulus, kapan kerjanya, habis kapan kerjanya, kapan nikahnya dan Ini, segala macam. pertanyaan yang pertama sama kedua tuh, kapan lulus kuliah, terus kapan punya pacar, itu tiap kali nelpon, mama tuh pasti nanya. Jadi gak harus lebaran gitu ya. Tapi kalau yang pertanyaan lainnya, meskipun aku nggak mudik, tapi aku tahu, aku nggak akan ditanyain pertanyaan itu. Kenapa? Kalau masalah untuk mau kerja di mana, itu sebenarnya mamaku udah bilang gini, kamu kalau kerja nanti mama usahain, kan kita banyak keluarga dengan banyak profesi ya, jadi bisa minta tolong gitulah istilahnya. Terus kalau masalah urusan nikah, aku tuh masih punya kakak sepupu di atas aku. Keluarga mamaku kan besar, mamaku tuh anak bungsu, anak ke-11. Wow. Banyak. Dan semua kakak sepupuku sudah nikah kecuali yang 3 terakhir. 3 terakhir itu kakak sepupuku yang di atasku. Terus yang 2 terakhir itu aku sama adik aku. Dan kakak sepupuku itu udah 31 tahun ini belum ada calon dan belum ada rencana untuk nikah. Jadi dia dulu yang Jadi nggak boleh ditanyain. melangkahin gitu atau gimana nih? Sebenarnya bukan nggak boleh melangkahin sih, cuman dia udah 30 kan, dia juga 3 bersaudara, dan 2 kakaknya sudah nikah, cuma tinggal dia sendiri Jadi juga di kayak mungkin keluarganya. fokus utamanya itu yang dikejar tuh si kakak itu Oh, tadi benar, gitu. yang dikejar itu kakak sepupuku dulu gitu, yang di oyo-oyo itu loh, didorong-dorong, kapan kamu nikah gitu kan. Dan apalagi mamaku itu nggak berani nanyain kakak sepupuku gitu, karena apa kata mamaku tuh, aduh nak, bunda ini juga punya 2 anak, nanti kalau bunda dorong-dorong kamu kayak gitu, nanti giliran anak bunda kayak mana gitu kan. Kalau aku sih ada, terutama lebih ke kapan lulus, masalah lulus kuliah. Karena kan ya itu kurang lebihnya ya keluarga ngongkosin gitu kan. Tapi kalau untuk pertanyaan kapan nikah, kapan kerja di mana apa segala macam, itu sepertinya lebih ke pertanyaan julidnya dari tetangga gitu kan. Kalau dari keluarga aku sendiri sih ya intinya kapan lulus. Nah setelah lulus itu biasanya kita ya
ibaratnya dari keluarga itu udah lepas tanggung jawab lah kayak gitu dari segi pendidikan. Jadi kita dianggap sudah bisa kayak apa ya, nemukan jati diri kita sendiri. Ya udah kita Cari sendiri. iya gitu kita ya. sudah tahu, oke kita masuk ke fakultas ini, jurusan ini ya. Yang paling tahu gambaran besarnya itu kan kita gitu, mau kerja di mana apa segala macam. Nah yang ini tuh ya pertanyaan julid dari tetangga, biasanya yang mempengaruhi orang tua nih ya. Jadi Untuk bertanya ke Heeh, anaknya. iya setidaknya ya kita harus bisa ini sih apa ya, menjawab dari pertanyaan orang tua tentang yaitu tadi, karena mereka menanggapi dari tetangganya kita gitu ya. Pak, aku sendiri itu biasanya jawabnya langsung ke poin-poin gitu ya, lebih ke karena mungkin orang tua aku kurang terlalu nanggepin, tapi sebetulnya dengerin curhatannya dari tetangga itu, julidnya itu. Tapi ya udah tak jawab ya sebisanya, tak usahain kerja kayak gitu. Terus kerjanya ya di sini gitu kan. Karena sebetulnya orang tuaku sendiri itu nggak ngerti, misalnya jurusanku itu lebih berpeluang di mana gitu kan. Jadi ya udah tak ambil tak Lingkup kerjanya poin-poinnya. gimana Iya, gitu, lingkup nggak kerjanya tahu. itu. Jadi ya enggak juga bukan membodohi ya, tapi maksudnya ya lebih menjelaskan spesifik. Cuma ya intinya udah satu dijelasin itu ya orang tua udah oke gitu, karena kan selebihnya diserahkan ke kita itu. Berarti keluarga besar tuh nggak ada ya yang No. berarti cuma bisik-bisik hasut-hasut dari tetangga. Lebih ke Akhirnya kapan keluarga. lulus. Yes, lebih ke Mungkin pendapat. itu si Mai. Keluargamu sudah kangen pengen kamu balik ke sana, jadi ditanyain yang kapan lulus gitu. Iya, ya itu lebih ke kayaknya lebih ke ongkos deh. Bukan itu. Masalahnya tak kemarin ketika maksudnya di Samarinda juga booming kan Covid gitu, maksudnya ya itu sampai bapak itu ngomong ya udah Mai nggak usah pulang gitu, maksudnya seharusnya target ini tuh pulang gitu kan, tapi tahun ini tuh pulang gitu, tapi bapak ngomong ya udah Mai nggak usah pulang aja, di sini ada Covid kok. Jadi kan ya udah dikembalikan lagi ke kita gitu. Ya udah akhirnya ya Berarti oke, nggak nuntut lah. gitu kan Ya. Nggak nuntut pulang. Iya benar juga sih. Soalnya mamaku waktu awal covid itu kan pas kali kita diliburkan kuliah kan. Sebenarnya kita bisa pulang sih, banyak yang pulang juga. Iya. Dan Berburu kabur. Dan mamaku juga minta di situ. Awal-awal covid kan belum ada larangan penerbangan, belum ketat banget kan. Masih belum ditutup Iya. segala macam. Benar. Karena masih awal covid jadi, dan angkanya juga belum terlalu tinggi. Tapi mamaku bilang kamu pulang aja nak, nggak apa-apa covid ini nanti kan kuarantin 2 minggu gitu kan. Tapi aku yang nolak, nggak mau. Kenapa? Karena ya aku ya gitu mentingin keselamatan, kesehatan gitu kan. Jadi meskipun mamaku bujuk-bujuk itu aku tetap gak mau. Jadi ibarat rela berkorban demi keselamatan bersama. Jadi di sini tuh yang satunya nggak apa-apa nggak usah pulang, yang satunya pulang nah. Iya. Bener-bener Berbeda. Iya. Ya itulah keluarga. Oke, berarti kan tadi punya pendapat yang berbeda gitu kan. Maksudnya latar belakang keluarga yang beda mungkin. Tadi Iya. Mai bilang, sampai bapaknya bilang, udah gak usah pulang gitu kan. Kayak diharapkan malah gak pulang. Sedangkan yang Masya, orang tuanya tuh malah berharap untuk, yo ayo pulang gitu kan. Nah, terus jadi ada pertanyaan nih. Pendapat kalian tentang larangan mudik Lebaran tahun ini tuh gimana? Kalau aku setuju. Kenapa Karena tuh? ya dari awal aku udah bilang sih, aku mau tingin keselamatan ya. Dan aku selalu mikir gini, nyawa itu cuma satu gitu loh. Lebaran itu ada tiap tahun, masih bisa tahun depan, masih ada tahun selanjutnya lagi. Dan COVID ini pasti bakal berlalu, gak mungkin selamanya bakal terus-terusan ada gitu kan. Jadi makanya aku mikir gak apa-apa, tahan deh tahun ini. Aku tahun lalu bisa nahan gak pulang, tahun ini pasti bisa. Mungkin aku karena udah semester tua juga, jadi tahun depan juga nggak akan pulang kan. Iya. Apalagi mungkin Marsha kan sudah 4 tahun kan, maksudnya bukan hal yang pertama kali untuk menunda kerinduan Iya, bertemu benar. gitu kan. Setahun 2 tahun meskipun ya kelihatannya panjang, tapi pasti nggak bakal lama. Sekarang aja udah bulan Mei, gitu kan. Jadi aku mikir nggak apa-apa, tahun depan masih ada Lebaran. Tiap tahun tetap ada kok. Oke. Tapi kalau misalkan aku maksa pulang terus kena COVID, terus mungkin nauzubillah min zalik, terus nggak selamat atau apa gitu kan,
punya Persia-sia rasa penyesalan dong. juga mungkin ya sia-sia jadinya. dong Heeh. gitu kan. Harusnya ketemu Iya. bahagia gitu malah sedih. Benar kali, apalagi nyawa itu cuma satu. Dan lagi aku tuh ngambil pelajaran dari sekitarku gitu kan. Nah, tetangga tanteku di rumahnya yang lama di daerah Semayang situ. Nah, itu dia ada satu temennya itu, anaknya itu pulang dari Madura kalau nggak salah atau dari Surabaya gitu, waktu Lebaran tahun lalu gitu. Terus akhirnya apa? Satu keluarga meninggal gara-gara COVID. Jadi aku mikir di situ tuh jangan sampai lah. Jadi aku mending nahan diri sendiri gitu. Oke, jadi itu jadi pembelajaran juga. Iya ya. benar. Kalau main Kalau aku sendiri itu nggak masalah ya ada apa enggaknya, karena itu kembali lagi tadi menurutku dengan adanya larangan mudik ini malah jadi penguat bapak untuk alasannya apa ya, nggak ngasih aku mudik gitu kan. Menurutku gitu. Jadi ya aku sendiri dengan keinginanku yang maksudnya apa ya, mikir-mikir pertimbangan mudik apa enggak lebih besar, apa ya maksudnya peluang untuk mudik apa enggaknya itu ya itu lebih jadi penguat dalam memutuskan ini keputusan ya udah nggak usah mudik sekalian gitu kan. Ya itu lebih ke target tadi, akhirnya kembalikan lagi ke motivasinya ngejar target tadi itu sih. Oke, jadi bisa lebih fokus Iya, lagi. iya harusnya gitu. Oke, Mas, tentang tadi ya sudut pandang kalian tentang apa ya, setujukah dengan larangan mudik tahun ini? Kalau dari Marsha kan sudah jelas toh dia kan tinggal sama tante. Iya. Nah, kalau si Mai ini kan di kos. Pertanyaannya, ada saudara nggak di Malang gitu loh? Ada, yaitu saudara kandung sih Mbak kan, karena apa ya menikah sama orang Malang, jadi di ini apa berdomisili tinggal di Jadi Malang. kakakmu tinggal sendiri terus kamu mutusan ngekos Iya, gitu kan? karena jarak dari rumah Mbak juga kan jauh, jadi mending kos. Biasanya kalau lebaran gitu kumpul sama saudara nggak sih yang di Malang? Iya ngumpul, cuma kadang ada satu momen itu nggak ngumpul, jadi memang mereka itu karena ada suatu problem lah, jadi kita nggak bisa ngumpul bareng gitu kan. Itu aja sih paling, tapi lebih kebanyakan ya ngumpul. Oh gitu. Oke, jadi kan tadi kalian kendalanya nggak bisa mudik karena nggak ada pandemi COVID ya. Nah, semisal kalau kalian diberikan kesempatan untuk bisa mudik, apakah kalian tetap kekeh mudik dengan kondisi pandemi yang saat ini masih merajalela? Gimana? Kalau aku pribadi sih enggak. Enggak. Kenapa? Meskipun ya dibolehkan ya dalam masa pandemi ini, aku lebih mentingin personal safety, keselamatan pribadi ya. Apalagi kan meskipun COVID ini bisa sembuh, tapi kan kemungkinannya 50-50, anggap aja gitu. Meskipun kita kalangan anak muda kan, tapi aku tetap milih nggak pulang, karena kalau misalnya aku ketularan COVID, aku pulang ke rumah, nanti keluargaku mungkin bisa kena kan, orang tuaku yang lainnya. Jadi aku nggak akan maksa gitu. Meskipun ya kangen sebenarnya sih, tapi keselamatan itu tetap nomor satu. Berarti lebih mementingkan apa ya, Kesehatan. keamanan, Iya, kesehatan benar. bersama, keamanan bersama Iya. gitu daripada egonya sendiri mungkin gitu ya. Kalau Mai? Kalau saya pribadi itu kemungkinan ada, tapi momennya nggak pas sesuai kayak lebaran kayak gini, tapi mungkin lebih ke beda bulan, jadi kayak nyesuaiin sama liburnya kampus juga sih, jadi kan ngambil momennya itu. Tapi ada kemungkinan juga enggak. Kenapa enggak itu ya lebih ke ngejar target sih, karena kan saya pribadi punya target, maksudnya pantang pulang lah kayak gitu sebelum bawa sesuatu, misalnya kayak Bawa gelas iya gitu. mumpung ini udah semester tua gitu kan, jadi kayak antara bersyukur sama enggak juga sih sama pandemi ini gitu kan. Di sisi lain dengan pandemi ini saya bisa fokus ngejar target saya, ibaratnya tanpa saya harus diiming-iming pulang kayak gitu kan. Tapi dengan alasan COVID saya bisa menunda kepulangan gitu. Tapi ya tetap kalau ditanya kembali lagi ya tetap pengen sebetulnya itu sih. Tapi ada yaitu pertimbangan lagi gitu.
Oh, oke, itu tadi kan kalian menjelaskan kebanyakan kalian memilih nggak mudik kan karena alasannya pandemi. Kira-kira ada nggak sih alasan lain mungkin selain pandemi yang bikin kalian akhirnya memutuskan untuk nggak mudik gitu? Ada. Apa tuh? Apalagi terutama aku yang kampung halamanku kan di Aceh. Aceh itu udah di Sumatera, di ujung pula. Iya ya. Tinggal nyebrang laut itu nyampe Sabang. Jadi itu tiket pesawat itu mahal. Oke, mahal berarti banget. mahalnya tiket pesawat ya. Iya. Kalau masalah waktu gitu berarti nggak masalah ya kan biasanya mungkin karena capek nih perjalanan jauh gitu kayak ngerasain capeknya dulu jadi kayak Enggak males. sih sebenarnya. Kalaupun alasan lain itu kan aku pasti kalau milih mudik itu pilih waktu liburan dong, biar bisa lama di sana. Tapi masalahnya lebih ke biaya sih. Dan kalaupun masalah capeknya enggak juga. Karena kan dari Malang nanti transit Jakarta, Jakarta ke Aceh itu cuma 2 jam pesawat. Oh sebentar ya, ya sih naik pesawat ya. Mungkin kalau Udah canggih mbak sekarang mbak. kapal laut mungkin beda lagi. Nah, itu ada sebenarnya lewat kapal laut, lewat bis juga bisa. Tapi itu makan waktu berhari-hari dan aku nggak akan sanggup kayak gitu. Jelas itu pasti. Dan biayanya lebih mahal atau lebih apa maksudnya jauh lebih murah kalau misalnya memutuskan naik bis atau kapal laut gitu. Daripada Lebih pesawat. murah sebenarnya. Coba ya Tapi di waktunya ya. waktunya. Kita kan kebanyakan ngejar waktu toh, apalagi mahasiswa kan liburannya ya nggak lama-lama amat gitu kan. Kalau Mai Selain tadi ya karena ngejar target, terus yaitu salah satunya mikir perjalanan juga sih, maksudnya meskipun ya dari Malang ke Surabaya misalnya ya anggaplah 2 jaman gitu kan, terus nah dari Surabaya ke langsung misalnya bandara Samarinda gitu ya kurang lebih misalnya 1,5 jam gitu ya, menurutku dari segi waktu itu nggak terlalu lama sih, tapi karena berhubungan saya ini mabuk kendaraan jadi itu tuh menjadi perhitungan gitu, terlebih pada bulan puasa ini itu sih. Jadi ya sebisa mungkin alasan yang tadi mengejar target tadi dikuatkan lagi motivasinya biar nggak ada alasan untuk mudik gitu. berarti kalau Mai itu lebih ke kayak itu ya nyiapin mental gitu loh buat naik kendaraan ini itu. Iya, mikir nanti naik mobil ini lagi harus apa transit lagi gitu misalnya, itu yang bikin jadi perhitungan gitu. Oke, gitu kan. Jadi yang satunya karena biaya, Iya. terus yang satunya karena perjalanannya. Iya, tapi bisa jadi juga sih biaya karena saat masa pandemi ya mungkin biayanya lebih ini lagi kan karena kita harus tes ini, tes Iya sih. Iya atau benar apa banget. gitu kan. Harus ada surat keterangan sehat segala Iya. macam. Oh ya, harus swab juga Iya. atau segala macam gitu ya. Berarti lebih banyak di persyaratannya gitu kan ya Nah, untuk itu. mau Iya. pulang tuh lebih ribet Iya, jadi lebih persyaratannya. ribet dari biasanya. Iya, mungkin dari maskapai sendiri ada nyediain promo apa, tapi kalau dihitung-hitung kembali ke tesnya itu lagi yo Sama Sama aja. sama gitu aja. perhitungan ekonominya itu sih. Jadi masing-masing dari kalian nih ada saudara ya di Malang gitu ya. Ya. Kalau untuk Mai nih, kalau Mai kan ada saudara tapi nggak satu rumah kayak Marsha. Kalau Marsha kan sama tante ya. Nah, kalau Mai nih kan tinggalnya tuh nggak sama Mbak ya, beda di kos sendiri. Berarti tinggal sendiri. Adakah dukungan sosial yang membuat Mai bertahan di sini dengan kondisi yang jauh dari orang tua? Apa nih? Sebetulnya ada ya, maksudnya kalau dari segi kegiatanku sendiri kan yaitu dari ke kampus kayak gitu, terus karena aku memang anaknya kurang main di luar juga, tapi lebih banyak melibatkan diri di kampus, kegiatan kampus kayak gitu ya. Menurutku bertemu dengan teman-teman yang juga ada yang seperantauan kayak gitu, meskipun mereka bisa misalnya nih bisa pulang, tapi kan setidaknya kurang lebih ya sama, ngerasain yang sama juga, pasti ada kerinduan meskipun ya nggak bertahun-tahun misalnya kayak gini kan. Soalnya mereka misalnya setiap semester bisa pulang, libur semester bisa pulang. Kalau kita kan mainannya tahunan gitu kan. Lihat dari segi itu ya, maksudnya yang dirasakan juga sama, terus sharingannya mereka gitu kan.
Dan aku juga bukan tipikal mungkin orang yang terlalu meluapkan ini sih perasaan ke orang curhat atau apa, tapi lebih ke misalnya mendengarkan curhatannya mereka. Nah itu jadi sebetulnya di situ tuh dapat hal energi lagi gitu, maksudnya ya sama aja sih sebetulnya kita ya oke, masalah kita sama Jadi ternyata kamu gitu. nggak sendirian. Iya, nggak sendirian. Ya itu sebetulnya dikuat-kuatkan aja sebetulnya. Jadi dari denger yang orang ngomong itu ya oke sama ngerasain, ya udah itu aja sih menurutku. Berarti dukungan sosialnya tuh lebih ke teman yang senasib gitulah ya. Iya, soalnya ya kalau dipikir-pikir ya maksudnya nggak cuma kita yang ngerantau kan, mungkin teman-teman insom yang bekerja di luar sana, mungkin yang mungkin apalagi yang mungkin kerjanya di laut kayak gitu kan ya juga pasti lebih iya. susah gitu kan, perjuangannya lebih Iya. lebih berat lagi. Belum sinyal lah apa segala macam ya, itu sih menurutku sama aja. Kalau Marsha nih kan tinggalnya sama tante, tapi kan rasanya tinggal sama tante sama orang tua tuh ada perbedaan ya, walaupun itu sama-sama keluarga. Adakah dukungan sosial selain keluarga yang tinggal bareng sama Marsha? Ada. Itu apa? Emang bener banget sih, tinggal sama tante sama orang tua ya beda kan. Yang nggak bisa manja dong sama tante kayak sama orang tua gitu kan. Masih ada kalau di Jawa itu sungkan gitu Iya, kan. sungkannya, apalagi tinggal kan di tempat orang lain yang istilahnya gitu kan. Nggak bisa semena-mena seenaknya gitu. Kalau di rumah sendiri tuh aku bisa aja bangun jam 12 gitu kan. Kalau di rumah tante ya nggak mungkin aku kayak gitu. Tapi ya, ada sih aku teman curhat. Nah, aku manggilnya ibu. Dia itu ART, asisten rumah tangganya tanteku, yang sudah kerja sama tanteku tuh selama 20 tahun lebih. Nah, jadi misalnya dari sepupuku masih bayi gitu kan, itu sudah dia yang rawat gitu. Jadi dia tuh tahu benar seluk beluknya keluargaku gitu kan, tahu ya kenal banget gitulah kan. Ditambah lagi om sama tanteku tuh orang sibuk. Nah, kalau omku itu kan masih berdua. Jadi aku tuh ngapa-ngapain itu kami tuh kayak partner in crime gitu loh istilahnya. Jadi kalau ngelakuin apa-apa tuh berdua. Misalnya kan mau buat kue, bu kita buat kue yuk, ayolah, kapan buat kue, beli bahan dulu. Nanti aku yang pergi beli bahan, pulang buat bareng gitu loh. Terus kadang kalau misalnya apalagi takjil itu kan, kalau takjil nih ya, tante, omku sama sepupuku tuh gak ada yang ngurusin misalnya harus buat ini, harus makan ini. Nanti buka apa gitu. Nanti bukanya apa gitu kan. Tinggal ada gitu ya udah. Gitu. Paling cuma request itu ada risoles nanti digoreng, atau nanti kita buat lumpia nanti goreng gitu kan. Tapi kalau yang lainnya tuh aku sama ibuku tuh, bu nanti kita buat minum ini yuk. Terus nanti buatnya tuh veggie sama menjes aja gitu gitu kan. Itu cuma ya kita ngerjain sendiri gitu loh. Jadi kayak partner gitu bener kan. Terus apa-apa kalau curhat itu ya sama ibu gitu loh. Kadang kami tuh gosip-gosip sendiri berdua di dapur gitu di belakang. Nggak diketahui siapa-siapa, kalau ada orang datang langsung diem. Jadi benar-benar kayak deket banget gitu ya, udah kayak saudara lah. Iya gitulah. Jadi kalau dari Mai ini dukungan sosialnya tuh dari temen yang senasib. Jadi dia merasa kayak aku nggak sendirian nih rindu sama keluarga. Sedangkan kalau Marsha nih dukungan sosialnya tuh dari partner yang biasanya bisa buat ada apapun gitu ya, yaitu ibu atau asisten rumah tangga yang ada di rumah tante gitu ya. Kami tuh sama Bikin apa gitu ya. Kalau kayak gitu sih rasanya nggak sendirian karena deket banget, klop banget gitu loh. Iya, jadi kayak suasananya bisa dibuat kayak seakan-akan di rumah gitu. Walaupun itu di rumah tante. Iya. Cuma kan itu sih ya, menurut aku tuh tetap beda kan kalau ngumpul sama di rumah. Nah, kayak Mai ini di kos dan Marsha di rumah tantenya gitu kan. Otomatis kan kalian tuh punya mungkin adat istiadat yang berbeda ketika mungkin di rumah gitu. Jadi yang bikin aku penasaran nih, kalau Mai itu biasanya di kos akhirnya ngapain kalau misalnya lebaran gitu, atau mungkin kegiatan lebarannya ngapain gitu loh. Entah itu di kos atau mungkin pas di rumah kakak. Dan kalau Marsha tuh gimana di tantenya, karena pasti kan ada perbedaan itu toh. Mungkin kalau misalnya kita pulang kampung kan
oh saya sungkem sama orang tua, terus habis itu keliling kampung kayak gitu. Apa pembawaan adatnya apakah berbeda atau gimana? Siapa dulu ini? Siapa? Mai. Ya udah aku dulu deh. Heeh. Ada perbedaan sih. Perbedaan paling menonjol itu waktu sholat Id. Kalau sama keluargaku di Aceh, itu kami tuh sholat itu entah nggak sholat atau sholatnya sendiri-sendiri. Maksudnya gini, ya per keluarga gitu kan. Dan jadi aku sama papaku, mama, adek gitu kan pergi ke masjid sholat, udah gitu sendiri. Tapi kalau sama keluargaku di sini sama tanteku tuh, itu rame-rame pasti janjian dengan anak-anaknya yang lain, dengan tanteku juga yang satu lagi, itu rame-rame. Jadi janjian satu di masjid mana, terus bareng-bareng ke sananya atau ketemu di sana. Nanti ya sholatnya bareng gitu kan, jadi satu tempat. Nah itu salah satu perbedaannya. Terus yang lainnya itu di lauknya, lauk lebaran. Oh iya, makanan lebaran gitu ya? Iya benar. Makanan lebaran itu karena perbedaan menu Aceh sama itu juga otomatis beda ya. Ke tempat rumahnya Mbak itu kan ya biasa kalau apa ya, orang Jawa kan biasanya maksudnya makanannya ya seperti bilang Marsha tadi kayak gitu. Kalau di kos ya aku ya makanan anak kos gitu. Kalau lebaran pun maksudnya ya sholat id kayak gitu di masjid terdekat kayak gitu kan. Nah kalau segi makanannya nggak terlalu gimana, soalnya sendiri nih di kos kan, teman-teman tuh pada balik gitu. Kebetulan teman-temannya itu kan ya maksudnya rumahnya itu atau asalnya itu ya sekitaran Malang aja kayak gitu, jadi nggak terlalu ini, jadi ya mereka mudah pulang gitu. Jadi ya kalau di kos sendiri ya udah makan biasa aja gitu, nggak ada istimewa gitu jadinya. iya paling kalau sesi apa kan ibaratnya jamnya Malang sama Kalimantan kan beda 1 jam gitu, jadi ya itu kadang silaturahminya ya apa ya nyesuaiin jam itu kayak gitu. Walaupun misalnya pas lebaran apa di Malang udah selesai nih ya sholat idnya, tapi di Kalimantan kan udah lama kan selesainya 1 jaman lebih gitu ya. Itu kadang ketika nelpon itu orang di Kalimantan itu udah bubar gitu, maksudnya udah silaturahmi ke keluarga lain gitu, nggak ngumpul satu rumah lagi gitu ya. Itu harus apa ada janjian jam, kita yang di daerah Malang ini nelpon kapan silaturahminya gitu sih. Kalau sesuaikan sampai jam Kalimantan. Iya Silaturahmi online berarti. iya dong. Bener kan? Terus kalau ya di Malang ya sama Mbak ya apa ya sama kayak sungkeman atau apa. Kalau di ya kalau ke rumah mertuanya Mbakku misal kayak gitu ya itu sama sih sungkeman, atau di rumah Mbakku sendiri gitu ya itu. Kalau masalah makanan ya sama sih ya, kue-kue kering kayak gitu ya. Otomatis menurutku karena lidah kita berbeda, keragaman kita ya ada pengaruhnya sih kalau dari segi makanan. Tapi ya untuk saat ini kurang lebih 2 tahun ini kan ya Kak bisa sih masih nyobain sama itu apa cita rasanya masakan orang Malang gitu kan sama Kalimantan gitu. Nggak jauh-jauh beda. Kalau di sini kan banyak rempah-rempahnya, paling penyesuaian itu aja sih menurutku. Oke, tadi kita udah bahas nih semua seluk-beluknya ya, perasaannya atau segala macam, nggak pulang atau nggak mudik lebaran bertahun-tahun nih. Adakah pesan-pesan buat temen di luar sana yang mungkin salah satunya adalah Sobat Insom yang nggak bisa mudik tahun ini juga, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya juga nggak bisa mudik? Ini pesan Kan teman seperjuangan. Marsali apa nih? Kalau aku ya untuk sobat-sobat Insom yang di sana yang nggak bisa mudik, saran aku sih satu ya, bersabar, bersabarlah, bertahanlah gitu. Karena apa? Karena pandemi ini pasti bakal berlalu. Istilahnya kalau kita orang Indonesia pasti badai pasti akan berlalu gitu kan. Lebaran itu ada kok tiap tahun. Tahun depan masih ada. Insya Allah kita masih ada gitu kan. Amin. Tapi kalau misalnya kita maksakan diri terus kena COVID, kena keluarga kita, terus kemungkinan kita kenapa itu kita bakal nyesel gitu. Daripada kita menjadi penyesalan, mending kita bersabar, istiqomah ke Allah gitu kan. Semoga kita tahun depan bisa pulang gitu. Amin. Oke, kalau dari Mai nih, Kalau dari saya itu
untuk teman-teman atau sahabat Insom yang mungkin saat ini berada di luar negeri, yang sama-sama menjenjang pendidikan kayak gitu kan, nggak bisa pulang, ada mungkin negaranya yang lockdown juga atau apa kayak gitu kan. Sama nih kita sebetulnya merasakan kangen atau apa, tapi kembali lagi ke tujuan kita awal tadi. Apa tujuan kita jauh-jauh ke sini, jauh-jauh beda negara, misalnya beda provinsi kayak gini. Ya kita kembalikan lagi ke tujuan kita. Kita apa ya? Memotivasi diri kita lagi dengan tujuan kita tadi itu sebetulnya kita bisa apa ya? Mencapai, harus bisa kayak gitu melewati ini semua. Karena kan kita juga teman-teman yang di sana juga otomatis punya kayak komunitas kayak gitu ya, bisa apa ya, sharing lewat sana kayak gitu, dialihkan lagi perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Iya, tidak menyenangkan, perasaan yang menggebu-gebu misalnya ingin pulang apa segala macam. Tapi apa ya, kita tuh bisa sebetulnya melewati ini semua gitu. Oke, tadi dari sekian banyak kita ngobrol tadi bisa disimpulkan ya, kalau untuk teman-teman yang merasakan hal sama yang situasi ini, seperti nggak bisa mudik tahun ini atau beberapa tahun belakangan, sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif agar fokus apa yang ingin diraih di kota orang atau di kota rantauan. Lalu ingat juga kalau seandainya teman-teman memaksa untuk mudik dengan kondisi yang saat ini pandemi masih berada saat ini, ingat resiko kalau tetap kekeh mau pulang, penularannya kita ke keluarga tercinta kita bisa terjadi. Lalu yang terakhir itu tetap sabar untuk yang bernasib sama di luar sana. Kalau lebaran ini tuh nggak cuma lebaran saat ini aja, tahun depan tuh masih ada lebaran lagi, dan percayalah kalau pandemi ini akan berakhir gitu. Jadi tetap bersabar, dan kita yakin sobat Insom pasti kuat dan strong. Kami ucapkan terima kasih kedatangannya untuk Mai sama Masya udah mau mampir di meja podcast kita gitu kan. Sebelumnya kami seluruh tim podcast Insomnia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran. Untuk sahabat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode podcast Insomnia selanjutnya. Kalian bisa juga cek akun sosial media kita di Spotify Insomnia Podcast, channel YouTube kita Insomnia Podcast, dan IGTV kita di @aslab_psy. Jangan lupa subscribe, like, and comment di setiap akun sosial media kita. Akhir kata, saya Novendra Silva Astamahera. Siti Ayu Wulandari. See you in the next episode.